Halo teman-teman, baiklah bahasan terakhir dari rangkaian video ini adalah mengenai sumber ofisial statistik lainnya, yaitu Big Data. Yuk kita lihat sama-sama. Big data seringkali didefinisikan dengan karakteristik utamanya yaitu 3V. V yang pertama adalah volume. Big data adalah sumber data besar yang berisi lebih banyak catatan daripada sumber data lainnya. V yang kedua adalah velocity atau kecepatan. Big data merupakan catatan baru yang dihasilkan dengan sangat cepat dengan teknologi yang selalu terhubung secara real time. Dan V yang ketiga adalah variety atau variasi. Big data seringkali tidak terstruktur dan bervariasi sehingga perlu diproses secara intensif sebelum dapat digunakan untuk keperluan statistik. Seiring dengan perkembangan iptek dan kaitannya dengan data ofisial statistik, McBillie pada tahun 2018 menambahkan 3 karakteristik lainnya pada Big Data, yaitu veracity, volatility, dan value. Karakteristik veracity merujuk pada error dan bias pada Big Data yang menjadi tantangan untuk menghasilkan data yang valid dan bernilai. Karakteristik volatility merujuk pada perubahan yang cepat dan apabila diabaikan, maka hasil analisis menjadi tidak valid. Karakteristik value berarti bahwa dalam Big Data terkandung sebuah nilai yang sangat berharga. Ternyata nih teman-teman, UNFPOS atau Prinsip Dasar Ofisial Statistik sendiri mendorong penggunaan Big Data dalam official statistik loh, yaitu pada prinsip pertama, official statistik harus disusun secara tidak memihak oleh Badan Ofisial Statistik untuk menghormati hak atas informasi publik. Prinsip kedua, data untuk tujuan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber dan NSO akan memilih sumber data dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya, dan beban responden. Dan prinsip keenam, data individu dikumpulkan oleh Badan Statistik untuk kompilasi statistik harus sangat dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan statistik. Mungkin teman-teman masih bingung nih, gimana sih bentuk penggunaan Big Data dalam official statistik? Yuk kita lihat contohnya. Data scanner atau pemindai digunakan pada CPI, statistik harga, statistik ekonomi. Waktu dan posisi panggilan atau SMS pada ponsel digunakan pada statistik pariwisata, statistik populasi dan migrasi. Sensor lalu lintas digunakan untuk keperluan statistik transportasi. Data meteran smart energy digunakan untuk keperluan statistik populasi dan rumah tangga. Gambar satelit, data sensor jarak jauh digunakan untuk keperluan statistik pertanian, kehutanan, perikanan, dan lingkungan. Data media sosial digunakan untuk keperluan statistik tenaga kerja, statistik populasi dan migrasi, statistik pendapatan dan konsumsi, statistik kesehatan. Penerapan Big Data pada official statistik harapannya dapat membantu mengurangi beban respon, meningkatkan ketepatan waktu, menghasilkan data yang lebih rinci, meningkatkan akurasi data sebagai indikator data baru, dan mengurangi biaya produksi statistik. Penerapan Big Data dalam official statistik juga menimbulkan tantangan sendiri bagi pihak terkait mengenai yang pertama ada legislatif, yaitu berkenaan dengan akses penggunaan data, lalu ada privasi, yaitu mengelola kepercayaan publik atas penggunaan data ke sumber lain, lalu ada masalah keuangan, yaitu biaya potensial untuk sumber data dan manfaat yang akan kita dapatkan, lalu ada masalah manajemen, yaitu kebijakan dan arahan tentang pengelolaan perlindungan data, lalu ada masalah metodologis mengenai kualitas data dan kesesuaian dengan metode statistik, lalu ada masalah teknologi, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi, lalu ada masalah fasilitas mengenai sulitnya menguji validasi Big Data karena ukurannya sangat besar dan heterogen. Lalu yang terakhir adalah masalah dibutuhkannya sumber daya manusia dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Keberadaan Big Data merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi NSO. Salah satunya BPS yang terus berupaya untuk dapat menyajikan produk statistik berkualitas dan mencoba melakukan berbagai kajian terkait Big Data. BPS telah berinisiatif melakukan kajian pemanfaatan Big Data untuk mendukung official statistik, seperti dalam kasus-kasus yang akan dijelaskan berikut ini.
Kasus pertama adalah perhitungan jumlah wisatawan mancanegara dengan Mobile Positioning Data atau MPD. Dalam sosialisasi pemanfaatan data, Mobile Positioning Data atau MPD dalam perhitungan wisatawan Nusantara, Titi Kanti Lestari sebagai Direktur Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata BPS mengatakan bahwa teknologi Mobile Positioning Data atau MPD tidak hanya digunakan untuk menghitung kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi bisa juga untuk memantau pergerakan wisatawan Nusantara dan mengetahui destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi oleh wisnus. Studi kasus yang kedua yaitu Big Data juga digunakan untuk meninjau dampak COVID-19 tahun 2020. Publikasi ini memberikan hasil kajian penggunaan Big Data dapat memberikan fenomena dampak pandemi COVID-19 pada tingkat mobilitas masyarakat, kualitas udara, jumlah penerbangan komersial, dan pola belanja pada marketplace secara real-time dan valid. BPS menjadikan Big Data sebagai salah satu solusi dalam menyediakan data dalam publikasi ini, seperti penggunaan data indeks mobilitas Google, indeks kualitas udara, jumlah penerbangan, serta penggunaan marketplace. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Video ini sekaligus menutup rangkaian video yang telah kami garap di kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.